Selamat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kajian ini, tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa. Ketua kelas. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Banyak. Banyak. Revita, Anu, Alfian. Terus yang lainnya kemana? Nanti ketua kelas tolong hubungi ya. Ya, Bu. Apa tuh? Siap belajar hari ini? Siap. Siap, Bu. Hari ini kita bakalan belajar tentang perbandingan trigonometri. Setelah itu, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, Ibu harap setelah hari ini kalian bisa menentukan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring pada segitiga siku-siku berdasarkan sudut yang ditinjau. Untuk kedua, dapat menjelaskan konsep sinus, kosinus, dan tangen. Tiga, menentukan nilai perbandingan trigonometri, baik sin, cos, dan tan pada segitiga siku-siku dengan benar. Yang keempat, dapat menerapkan perbandingan trigonometri dari segitiga siku-siku yang diketahui. Pertanyaan romantiknya, diperhatikan gambarnya ya. Jika kalian ingin mengetahui tinggi pohon di halaman tanpa memanjat atau mengukurnya secara langsung, metode apa yang dapat digunakan? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira metode apa? Siapa? Yang keras? Dia tahu? Yang lain? Ini kita akan belajar mengenai bagaimana menerapkan perbandingan trigonometri di kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan segitiga siku-siku, salah satu dalam datar yang sudah kita pelajari di SMP, ya kan? Ya, Bu. Untuk penamaan segitiga siku-siku, ada yang masih ingat? Sisi terpanjang namanya apa? Sisi miring. Sisi untuk sisi AB, bentuknya sisi apa? Kalau sisi CB, sisi ini perbandingan trigonometri, sisi AC, sisi terpanjang itu sisi miring. Nah, untuk yang tegak sisi AB itu namanya sisi depan. Ada yang tahu kenapa? Karena depannya bukan sudut yang kita tinjau. Kalau sisi BC itu sisi samping.
perbandingan trigonometri. Salah satu bisa tolong membacakan? Saya. Perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku terhadap suatu sudut tertentu. Perbandingan ini digunakan untuk menentukan hubungan antara besar sudut dan panjang sisi segitiga. Ya. Jadi kita nanti akan belajar mengenai perbandingan antara panjang sisi-sisi dalam segitiga siku-siku untuk menentukan sudut sin, cos, dan tan. Bisa juga sudut besar. Untuk perbandingan sin, semisal kita punya segitiga siku-siku. Sudut yang ditinjau di sini. Ini ada A, B, C. Sin itu sisi depan per miring. Kira-kira sin kalau segitiganya tadi ini depannya yang mana? AB. Pas miringnya AC. Selanjutnya untuk cos. Samping per miring. Sampingnya yang mana? BC. BC per AC. kan itu ada depan dan samping. Depannya BC. berapa? BC. Berapa? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini ada contoh soalnya. Dari segitiga siku-siku samping, tentukan nilai sin, cos, dan tan. Kira-kira langkah pertama dari menghitung ini kita cari apa dulu? Menentukan sisi miringnya dalam bidang. Ada yang masih ingat pakai rumus apa? Pitagoras. Ada yang mau melawan? Satu maju menentukan rumus Pitagoras? Mau. Iya. Oh siapa? Titin. Ayo. Gimana putus sudah apa? Dari yang dikerjakan Indriati ada yang mau bertanya? Semua paham? Cek ya. Kita akan menghitung sinnya. Pas per miring 3/5. Pas dantannya yang mau mencoba? Ayo, kita. Siapa yang mau mencoba? Saya. Oke, ayo. Yang satunya pan siapa? Saya. Oke. Saya apa tuh tadi? Pos. Ya udah. Yang lainnya perhatikan ya. Salah. Oh, salah ya. Ya. Tiga per miring ini
Miring sekali. Mana aku miring Os 4/5 ya. Wah. Dari contoh soal ini, ada yang mau ditanyakan? Contoh ya? Oke. Sebelum diskusi kelompok, gimana kalau kita gerak dulu? Kita berpasangan. Sudah cari pasangan. Jadi nanti kalau ibu konsentrasi kalian untuk ini mengapa berenangan mengapa jadi tangan yang bawah sendiri ke atas, yang atas ke bawah. Shake, kalian shake. Saya bilang, saya memukul. Terus yang lainnya. Yang lain sudah. Yang atas kan konsentrasi. Konsentrasi. Saya konsentrasi. Tangannya langsung. Konsentrasi. kelompok ya. Dan menjadi pas dulu. Nanti kalau sudah selesai, salah satu presentasi ke depan.
Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya. Banyak ya? Iya, banyak. Kelas 10. Kita kelas 10 ya. Apa soal kelas yang parah. Kita lupa. Banyak banget ya kayaknya. Iya, kayaknya Bu. Jalan-jalan dia enggak dari setiap kelompok kelompok mana, terus masing-masing kelompok satu soal ya. Siap. Oke, dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Mira Putri Andesta. Yang lainnya mendengarkan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan hasil jawaban saya, yaitu yang aktivitas 1. Sebuah mobil pemadam kebakaran menggunakan tangga untuk mencapai jendela lantai 2 sebuah gedung. Tentukan sisi depan. Sisi depannya yaitu tinggi gedung yang dicapai tangga, dalam kurung tinggi. B. Sisi samping, jarak kaki tangga ke dinding sama dengan 6 meter. C. Sisi miring, panjang tangga sama dengan 10 meter. Oke, semua sama? Sama. Oke, nomor 2. Oke, saya Nur Khalifah dari kelompok 2. Untuk nomor 2, hitung tinggi jendela yang dapat dicapai tangga. Dengan rumus Pitagoras, C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B. Coba untuk nomor 2 ditulis. Yang lain. Jendela kan jendela. 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 Untuk jendela. Pak.
Yang perhatikan ya. Jadi jarak jendela yang dicapai tangga 8 meter. 8 meter. Karena ini apa? Sama. Kalau masih ada yang belum paham nanti dijelaskan sama Mbak. Jelaskan. Seperti kita di teman-teman kita menggunakan rumus yang apa? Ini kan C, yang C kan yang miring. Ya, kan kita menggunakan sitan. Iya terus menggunakan ya kita kan pakai rumus kita dimasukkan rumus ringkan ya, terus dimasukkan panjang tangganya panjang ini 10 terus jaraknya 6 terus diperoleh 64 akarnya 64 8 ya ada. Oke, nomor 3 ayo aktivitas juga kamu berdasarkan informasi pada aktivitas 1 dan 2 tentukan A. Nilai sin theta. Sin theta sama dengan depan per miring sama dengan 8 per 10 sama dengan 4 per 5. B. Nilai cos theta sama dengan samping per miring sama dengan 6 per 10 sama dengan 3 per 5. C. Nilai tan theta sama dengan depan per samping sama dengan 8 per 6 sama dengan 4 per 3. sama. Yang lainnya paham? Oke, Selanjutnya aktivitas 4. Jelaskan mengapa perbandingan trigonometri dapat membantu petugas pemadam kebakaran menentukan posisi tangga yang aman. Jawabannya adalah perbandingan trigonometri dapat digunakan untuk menentukan tinggi yang dapat dicapai tangga dan kemiringan tangga terhadap tanah. Dengan mengetahui panjang tangga dan jarak bergedung, petugas dapat memperkirakan posisi tangga yang aman dan efektif tanpa harus menurunkan secara langsung. sudah paham lompat? Semua sama? Oke, bisa dikumpulkan rekapencinya? Nanti aja kalau sudah selesai nggak apa-apa ya. Dari pengerjaan ini tadi ada yang masih dibingungkan? Harus semua tadi ya? Untuk menentukan sisinya, paham? Jadi untuk menentukan sisinya itu tergantung sudut yang kita tinjau ya. Ya. Nah, karena ini tadi sudah, kita beralih ke penilaian individu. Jadi nanti kalian mengerjakan tugas masing-masing, nggak boleh saling tengok kanan kiri. Astagfirullahaladzim. Susah nggak Bu? Gampang kok. Ada 5 soal. Kita pakai kabut ya. Boleh hebat kan? Ya persiapan dulu akhirnya dibuka semua.
Siapa yang ingat-ingat ya, isinya bertambah tergantung dengan sudut yang ditinjau. Iya, Ini aku tuh Pak. Tahan, buka kamera. Nggak bisa. diperbesar rekornya. Nggak bisa Masukin pin Anda. aneh kayak Sama video wes. Gak bisa masuk Bu, sinyalnya susah. Iya, Bu. Kita takut hari ini. Citra Catering. Kan kayak hari ini. Kayak catering. Citra Catering. Berilah paketan. Tidak mudah. Parah banget. Biasanya udah Nanti yang bentar ini usul ya. Kalau kita bareng. Nanti saya mau pakai. Kami mau ngomongi aneh Paham. Ini Nisa belum. jaringan yang Kan gak ada suaranya. Gak ada suaranya? Siapa Bu? Nama aneh. Ibu yang aneh aja. Anes Anjali. Semua aja Bu. Mulai ya.
Tinggi banget. Ngomong sama Iban lo. Intan. Istirahat. Dipaksa diem. Selamat untuk yang masuk podium. Mau dong gue. Akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dari pembelajaran hari ini, siapa salah satu yang mau menyimpulkan apa yang kita dapat hari ini? Oke, kita hari ini belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita juga belajar apa itu sin, cos, tan, dan bagaimana mencari sisi miring dengan menggunakan rumus multiplier. Yang lainnya mau menyimpulkan juga? Kita. Sudah disimpulkan lengkap komplit. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang susah nggak? Tadi yang waktu sudutnya diubah itu Besok ya. Jadi pertama itu kita melihat dulu sudut yang ditinjaunya. Oke, untuk materi hari ini sudah cukup. Untuk minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang sama, tapi kita akan menggunakan sudut istimewa. Jadi kita kaitkan dengan sudut istimewa. Jadi nanti di rumah silahkan pelajari kembali untuk perbandingan trigonometri dasar. Paham? Selanjutnya cukup sekian untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Lihat dulu. Silakan dipersiapkan untuk minggu depan. Kita ada penilaian akhir lagi. Ada penilaian lagi ya untuk minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.